Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk bulan Maret ya. Untuk pesan semesta buat kamu di bulan Maret, tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton sampai kapanpun kamu ketarik untuk nontonnya atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, dan sekarang kita akan lihat ya, apa sih pesan semesta buat kamu di bulan Maret ya, untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Pisces ya. Ambil yang resonate aja ya, karena nggak akan resonate untuk kamu semua. Pisces. Oke, kita punya The Fools. Wah, aku rasa kamu bisa mengatasi rasa takutmu di sini ya dengan adanya The Fool ini. Kayaknya sesuatu yang mengganggu pikiran kamu, sesuatu yang selama ini tuh kayak bikin kamu ngerasa takut, khawatir, atau cemas kayak gitu ya. Ini kayaknya kamu bisa lepas ya. Kamu bisa melepaskan beban-beban itu ya, stres itu atau rasa khawatir kamu yang mungkin entah berdasar atau enggak berdasar gitu ya. Yang intinya kamu itu bisa melawan rasa takut kamu ya, dan berani untuk melangkah maju gitu, atau kayak ya bebas lah gitu ya. Akhirnya kamu merasa kayak bebas, kayak ngerasa aku nggak takut apapun lah gitu. Kamu ingin ngapain, ingin melangkah misalkan ya, melangkah maju gitu ya, ingin membuat langkah, ingin membuat lompatan gitu ya untuk sesuatu yang ingin kamu lakukan. Nah, ini ada keberanian buat kamu. Dan The Fool ini juga membicarakan ya, menandakan bahwa kamu itu udah siap untuk menghadapi tantangan baru gitu ya, atau kayak ya melangkah ke kehidupan kamu yang baru, bisa juga seperti itu gitu. Dan untuk beberapa orang di sini aku rasa kamu benar-benar terbebas ya dari masa lalu, dan kamu bisa lebih melangkah maju, lebih rileks, lebih langkah kamu lebih ringan gitu. Kalau sebelumnya mungkin kamu kayak ngerasa berat karena masih punya beban gitu ya dari masa lalu yang memang seharusnya kamu lepaskan, tapi masih kamu bawa, atau kamu lagi dalam perjuangan untuk melepaskan diri atau melepaskan beban itulah, katakanlah seperti itu gitu. Dan di sini kamu akan lebih ringan ya, langkah kamu akan lebih ringan, dan kamu akan menjadi seseorang yang lebih baik, kayak menjadi diri kamu yang baru gitu loh. Kamu udah nggak seperti diri kamu yang lama gitu. Oke, jadi kayak siap melangkah dengan diri kamu yang baru. Oke, sekarang kita akan lihat lagi untuk beberapa orang di sini. Mungkin akan ada pekerjaan baru buat kamu ya, pekerjaan yang sesuai dengan impian kamu di sini. Kemudian di sini ada Two of Pentacles ya, untuk beberapa akan lebih disibukkan ya. Kamu akan mulai sibuk untuk aktivitas atau kayak pekerjaan gitu. Kalau sebelumnya mungkin kamu belum bekerja gitu ya, karena seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu akan menemukan pekerjaan baru, pekerjaan sesuai dengan harapan atau impian kamu gitu. Dan di sini kamu akan lebih sibuk gitu dengan pekerjaan kamu, dan kamu diminta untuk menyeimbangkan gitu ya. Jadi harus bisa membagi waktu gitu loh, antara pekerjaan dengan istirahat gitu loh, atau membagi waktu untuk diri kamu sendiri gitu. Bukan untuk diri kamu aja ya, tapi kayak lebih untuk orang terdekat kamu atau orang yang kamu sayang gitu ya. Jadi jangan kerja tapi kamu nggak ada waktu untuk misalkan ya keluarga ya, ataupun orang tua di rumah gitu ya, ataupun siapapun yang kayaknya membutuhkan perhatian kamu gitu loh ya. Kemudian untuk beberapa orang di sini keuangan kamu masih stabil ya. Tapi di sini aku ngerasa nggak semua ya, beberapa aja. Kayaknya kamu diminta untuk mengatur ya keuangan kamu, pemasukan dan pengeluaran gitu. Walaupun keuangan kamu terlihat stabil ya, tapi kayaknya nggak ada perkembangan juga gitu. Jadi kayak contoh misalkan ya, pendapatan kamu tuh kayak gitu-gitu aja gitu ya, uang masuk uang masuk keluar gitu. Bahkan di sini kayak pemasukan dengan pengeluaran tuh kayak sama gitu ya. Misal contoh ya,
satu, misalkan ya penghasilan kamu 1 bulan diibaratkan 3 juta gitu ya, dan 1 bulan itu juga kamu menghabiskan uang itu gitu loh, diibaratkan tuh kayak gitu. Makanya kamu harus perhatikan keluar masuknya uang kamu gitu ya. Bagi lagi jangan terlalu, ya mungkin jangan terlalu boros juga bisa gitu ya, ataupun kamu harus prioritaskan yang lebih penting gitu. Misalnya kalau nggak penting-penting nggak usah lah gitu ya. Dan di sini ada Eight of Pentacles ya, orang ya kamu akan lebih fokus dan sibuk di pekerjaan kamu di sini. Karir kamu di sini aku rasa kayak ada perkembangan juga ya untuk beberapa orang yang mungkin udah menekuni ya. Kalau yang baru bekerja ya memang kamu akan disibukkan pekerjaan ya, tapi kalau kamu yang udah lama bekerja di sini kamu akan lebih fokus di situ ya. Mungkin kamu lagi ngejar target ya, kamu lagi ngejar goal kamu ya. Dan makanya tadi ku bilang di Two of Pentacles ini kamu harus bisa membagi waktu ya antara diri kamu, pekerjaan kamu dengan diri kamu gitu ya. Kamu juga butuh istirahat, butuh me time, ataupun butuh memperhatikan sesuatu yang juga membutuhkan perhatian kamu ya. Contoh misalkan keluarga, orang tua kayak gitu ya, harus ada waktu juga untuk mereka gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini, apa sih pesan semesta buat kamu? Oh yes, ada yang lagi sedang berjuang nih aku ngelihatnya ya. Untuk beberapa orang, gak semua, kamu lagi sedang berjuang untuk keluar dari situasi kurang baik dalam hidup kamu ya. Kamu lagi terpuruk nih kondisinya ya. Mungkin keuangan kamu kurang bagus di sini, ada yang kurang bagus, dan kamu kayak memfokuskan energi kamu ya, atau tenaga kamu atau pikiran kamu tuh memang ke pekerjaan gitu, karena kamu ingin mencapai goal ya, atau target, atau memang ingin dapat uang yang lebih gitu ya, untuk bisa meningkatkan taraf hidup kamu misalkan, atau kayak memutar ulang gitu ya, memutar keberuntungan kamu gitu, karena saat ini fase kamu tuh lagi buruk gitu ya, lagi keuangan kamu tuh lagi kurang baik gitu. Dan di sini kamu nggak usah khawatir ya, karena di sini yang perlu kamu lakukan hanya terus berjuang, gak menyerah gitu ya. Lakukan aja sesuatu yang sudah kamu kerjakan itu, jangan menyerah gitu ya. Yang penting kamu tuh udah berusaha, kamu membuka jalan. Dengan kamu berusaha itu berarti kan kamu membuka jalan untuk diri kamu gitu, dan Tuhan ngasih jalan untuk kamu untuk datangnya rezeki atau uang itu masuk gitu loh istilahnya. Jadi nggak usah khawatir bagaimana hasilnya nanti, yang jelas kamu udah berusaha gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau di sini memang kamu benar-benar kesulitan banget ya. Kamu diminta untuk minta bantuan ya sama seseorang yang sepertinya bisa ngebantu kamu ya, atau dukung kamu, kayak cari dukungan gitu atau bantuan. Kalau memang kamu benar-benar kesulitan banget gitu loh dari segi keuangan kamu, dan kamu tidak bisa mengandalkan hanya dari pekerjaan kamu saja misalkan gitu. Benar-benar butuh banget gitu istilahnya ya gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi dari sisi dari kartu oracle-nya, apa sih pesan buat kamu? Makanya di sini ada yang kayaknya kamu berusaha keras ya untuk bisa bebas gitu, untuk bisa lepas dari keterpurukan. Kemudian di sini kita ada white, oke. Untuk beberapa orang di sini aku ngerasa kayak kamu masih perlu bersabar gitu ya. Mungkin ini berkaitan dengan kondisi keuangan kamu ini ya. Kamu harus bersabar karena aku ngerasa ada beberapa yang kayaknya ngerasa udah melakukan pekerjaan itu tuh dengan serius gitu ya. Contoh misalkan kamu bekerja sendiri, karena bekerja sendiri itu kan gak digaji ya, gak dapat gaji dari orang, dan hanya mengandalkan pekerjaan kita sendiri. Jadi kalau misalkan kamu jualan ya, nah kalau jualan itu kan kalau ada pembeli baru dapat duit, kalau nggak ada pembeli nggak dapat duit, nah istilahnya kayak gitu. Nah ini kamu nggak usah terlalu nggak usah terlalu khawatir gitu ya, karena kerjakan aja gitu, sesuatu yang kamu kerjakan itu kerjakan aja gitu ya, hasilnya tuh serahkan sama Tuhan gitu. Karena ketika kamu ingin menyerah di sini dibilangnya kamu harus bersabar, jadi nggak boleh nyerah gitu.
Ya, kamu masih harus bersabar dan fokus aja gitu dengan apa yang sudah kamu kerjakan, itu lanjutkan aja gitu. Dan di sini ada let go ya. Let go. Oke, melepas. Let go, bergerak, melepas. Ya, aku rasa ada beberapa di sini kayaknya masih ragu ya. Atau kamu masih pelin-pelan? Ya, masih ragu atau pelin-pelan di sini. Terutama contoh nih misalkan ya, di dalam sebuah hubungan atau relationship. Itu kamu tuh kayak lagi sedang bingung gitu ya. Lagi sedang bingung di mana kamu belum bisa melepaskan seseorang dari masa lalu kamu. Kamu masih kayak dalam keadaan juggling gitu, dan di sini kamu diminta untuk melepaskan ya. Kamu harus bergerak maju di sini. Kamu nggak boleh stuck, karena aku ngerasa kayak ada beberapa di antara kamu tuh udah stuck di sini. Gitu, ada yang stuck karena kamu tuh nggak bisa melepaskan masa lalu ya yang seharusnya kamu lepaskan, tapi kamu kayak masih bingung gitu loh, nanti kalau dia kembali gimana ya, kayak gitu. Padahal mungkin kamu udah menunggu lama tapi dia nggak balik-balik gitu. Ya udah, lepaskan aja. Hidup itu harus bergerak ya, kamu harus perlu bergerak maju gitu. Jangan hanya kamu aja yang maju, tapi dari segi perasaan kamu masih stuck di situ gitu loh ya. Jadi kamunya harus berubah gitu. Berubah itu dari dalam diri dulu gitu, nanti kalau dari luar diri baru akan mengikuti. Jangan merubah luarnya tapi dalamnya kamu tetap sama gitu. Makanya di sini kayak ada struggling gitu ya, kamu kayak juggling gitu, kayak bingung harus gimana gitu, sehingga di sini kondisi kamu kayak sama gitu loh, gitu aja gitu ya. Lepaskan sesuatu yang harus kamu lepaskan di sini gitu. Oke. Dan untuk beberapa di sini mungkin kamu punya 2 pekerjaan ya, dan kamu harus melepas salah satu di sini karena aku rasa kamu kewalahan di sini ya. Kamu kewalahan untuk membagi waktu kamu di sini. Karena kamu punya pekerjaan lebih dari satu. Ya, fokus kamu jadi terbagi gitu loh. Dan ini melelahkan buat kamu. Kamu harus pilih salah satu. Karena di Two of Pentacles ini aku ngerasa tuh kamu tuh lagi sedang kayak bingung gitu loh. Ya, karena kondisi kamu mungkin ya, ada beberapa orang di sini yang karena ingin cepat-cepat dapat uang gitu ya, kamu itu melakukan pekerjaan lebih dari satu gitu. Tapi kamu nggak lihat diri kamu ya, badan kamu misalkan kayak gitu. Karena di Five of Pentacles ini menandakan bahwa kamu itu udah kayak orang yang hopeless gitu ya, kewalahan atau kelelahan gitu loh. Karena kamu sudah bekerja keras di sini, bahkan kamu melakukan pekerjaan tuh lebih dari satu, tapi kayak hasilnya tuh menurut kamu ya kayak gitu-gitu aja gitu loh. Ya, kamu masih kayak ngerasa kurang gitu loh. Ya. Dan di sini badan kamu kayak keletihan gitu loh. Keletihan atau kelelahan, atau mungkin sampai kamu sakit gitu ya, bisa juga seperti itu. Pokoknya di sini kayak kamu tuh punya beban mental ya, beban mental, tapi beban mentalnya ini dari pekerjaan gitu. Ya, makanya di sini kamu harus melepaskan salah satu gitu loh. Kamu jangan semuanya kamu kerjakan gitu. Ya, karena di sini juga ada wait ya, yang dimana kamu harus bersabar menunggu gitu ya. Fokus aja ke satu dulu gitu. Oke, lihat dulu perubahannya kayak gimana gitu. Jangan karena di sini mungkin kamu menginginkan tuh secara biar cepat gitu ya, cepat kayak gitu. Padahal di sini diminta untuk bersabar gitu. Ya, jadi nggak instan atau nggak cepat gitu loh. Apa yang kamu kerjakan itu akan ada hasilnya, tapi nggak cepat gitu. Kemudian kita lihat dari percintaannya untuk Pisces ya. Bulan Februari. Release your ex, tuh kan ada beberapa yang di sini masih ingat mantan ya, masih bingung
Oke, di sini ada getting to know each other. Oke. Oke, untuk yang single di sini ya. Di sini yang single ada 2 pesan buat kamu. Yang pertama, nih seperti yang aku bilang tadi, kamu punya 2 pilihan mungkin ya. Ada seseorang baru tuh mendekat ke arah kamu, tapi kamu belum bisa move on dari seseorang dari masa lalu. Makanya di sini ada let go. Kamu harus melepaskan gitu loh, ya. Melepaskan masa lalu kamu gitu. Oke. Masa lalu ini nggak harus gini ya, nggak harus mungkin kamu masih pengen balik gitu, nggak juga gitu ya. Tapi kayak mungkin kamu belum bisa move on karena masih ada rasa sakit, rasa kecewa yang kamu rasakan gitu loh. Ya, sehingga di sini ada orang baru datang, tapi kamu kayak bingung mau menerima atau enggak gitu loh. Karena hati kamu tuh kayak belum terbuka sebenarnya, belum terbuka di sini. Gitu. Mungkin kamu butuh waktu, tapi sebenarnya kamu menginginkan gitu loh, ya. Jadi makanya kamu bingung di sini gitu ya, orang lama ini sulit kamu lupakan padahal udah menyakitin kamu ya, tapi kayak kamu tuh masih ngerasa nggak tahu gitu ya, nggak tahu harus gimana gitu ya. Tapi memaafkan juga kayak sulit kayak gitu loh istilahnya ya. Makanya di sini kamu harus let go, lepaskan sesuatu yang harus kamu lepaskan gitu. Ya, kamu nggak bisa mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan gitu ya. Seperti itu. Kalau kamu ingin memulai sesuatu yang baru ya diawali dari diri kamu dulu gitu. Kamu harus bisa menerima kondisi kamu atau keadaan kamu, memaafkan kayak gitu ya, memaafkan diri kamu, memaafkan orang yang menyakiti kamu, dan baru kamu akan bisa memulai gitu. Oke. Karena di sini dengan adanya getting to know each other itu kayak ada energi seseorang yang mendekat, dan ini aku rasa orang baru ya. Apalagi di sini ada energi the full ya. Gitu. Sebenarnya kamu itu ingin memulai sesuatu ya, kehidupan yang baru gitu ya, bersama orang baru ya. Dan ketika ada orang baru yang mendekat, di sini justru kamu tuh kayak masih ragu gitu loh untuk melangkah atau menerima orang yang baru itu. Kamu masih ragu gitu karena masih ada release your ex ya, kayak masih kamu belum clear dengan energi mantan kamu ini, belum bisa clear gitu. Oke. Dan yang kedua di sini yang kedua di sini kamu kayaknya membutuhkan ini ya. Ada beberapa orang di sini kamu benar-benar ngerasa kesulitan di sini ya, kesulitan untuk move on, kesulitan untuk melepaskan. Kamu punya beban mental ya atau trauma, dan getting to know each other ini meminta kamu ya untuk mungkin kamu butuh counseling ya. Jadi kamu harus minta bantuan di sini untuk bisa ngebantu kamu ya. Kamu butuh counseling, butuh seseorang yang bisa ngebantu kamu gitu. Biar kamu tuh nggak terus-terusan stuck dengan situasi kamu atau dengan energi mantan ini gitu. Karena ini cukup memberikan tekanan buat kamu, atau kayak trauma, atau kayak punya beban mental kayak gitu loh. Ya, seperti itu. Dan untuk yang berpasangan di sini. Bentar ya. Release your ex. Getting to know each other. Oke, untuk kamu yang berpasangan nih kayaknya kalian tuh juga butuh ini ya. Mungkin kamu butuh konseling bersama ya. Karena kamu mungkin pernah ya disakitin oleh pasangan kamu. Mungkin pernah dikhianati maybe, dan kamu kayak sulit percaya gitu loh dengan pasangan kamu. Bisa juga seperti itu. Dan di sini kamu butuh pendekatan gitu loh. Kamu butuh benar-benar menghealing diri kamu gitu. Kalau misalkan ini luka ini bukan dari pasangan kamu, mungkin dari seseorang dari masa lalu kamu, sebelum kamu bertemu pasangan kamu saat ini gitu. Sehingga karena di sini energi mantan belum clear, berarti kan kamunya belum sehat nih ya. Nah, ini kayak bisa berpengaruh gitu loh dalam hubungan kamu saat ini dengan pasangan kamu gitu. Makanya kalian tuh kayak butuh keterbukaan, butuh kejujuran, mungkin butuh bantuan dari seseorang gitu ya, kayak kalian konseling bareng gitu. Terutama jika kamu ini
berumah tangga ya, mungkin kamu butuh konseling sama pasangan kamu gitu ya, seperti itu. Tapi bisa juga lukanya ini dari pasangan kamu ya, tapi kamu bener-bener deep banget gitu, walaupun kamu masih bersama ya pasangan kamu, tapi kayak problem dalam diri kamu tuh belum kelar gitu loh. Kamu kayak belum bisa gitu loh melupakan apa yang pernah terjadi antara kamu dengan pasangan kamu di masa lalu gitu ya, dulu gitu. Walaupun saat ini kamu udah bersama lagi gitu loh. Kayak contoh ya, kamu udah baikan lagi sama pasangan kamu udah bersama lagi gitu ya, kamu selalu memberi kesempatan atau memaafkan, tapi jauh di dalam hati kamu itu kayak masih nancep gitu loh ingatan itu gitu ya, masih ada kecewa, sakit, pokoknya masih belum bener-bener sembuh gitu loh kamu dari rasa sakit di masa lalu yang diakibatkan oleh pasangan kamu itu gitu. Walaupun terlihat mungkin saat ini hubungan kamu baik-baik aja, tapi kamu belum bener-bener bisa lah gitu ya untuk melepaskan hal yang dulu gitu ya. Kayak sebenarnya kamu kayak sulit untuk percaya lagi gitu ya, seperti itu. Makanya di sini kamu kayak butuh dukungan gitu ya, butuh bimbingan, butuh konseling mungkin kayak gitu. Butuh support, dukungan juga dari pasangan kamu gitu. Ini harus keduanya ya. Kalian harus jujur dan terbuka juga gitu loh ya. Kamu butuh jujur dan terbuka dengan pasangan kamu gitu. Pasangan kamu juga harus bisa ya jujur dan terbuka, dan harus bisa memahami kamu gitu, biar dia itu kayak juga bisa membantu proses kamu dalam penyembuhan gitu. Kamu gak akan terus-terus mengingat kayak gitu terus dan terus berulang-ulang di sini gitu loh ya. Dan ini menjadikan kamu tuh seseorang yang ngerasa kayak nggak disayangi, nggak dicintai, selalu diabaikan gitu. Bahkan walaupun saat ini pasangan kamu sudah bersama kamu, kayak kamu tuh sulit ya untuk bisa percaya lagi gitu loh, seperti itu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.